Komunikasi Digital. Dan sebelum memulai pelajaran, silakan kalian membuka kameranya terlebih dahulu, menampilkan kameranya 5 atau 10 menit di awal. Selanjutnya kita melakukan diskusi, menayangkan kalian, kita lihat layar kerja kalian begitu ya, seperti biasa. Dan nanti menjelang akhir baru kalian boleh setelah itu kalian matikan kameranya boleh, dan di 5-10 menit terakhir nanti dihidupkan kembali. Baik, sebelum kelas dimulai, silakan kepada ketua kelas Gading untuk memimpin doa, dan yang lainnya dipersilahkan untuk membuka kameranya, nak. Jadi memang karena hari ini adalah hari Sabtu, boleh ya kalian menggunakan seragamnya bebas tapi sopan. Silakan anak-anak dibuka layar kameranya. Dan Gading sebagai ketua kelas silakan dipimpin doa, nak. Baik, Pak. Sebelum memulai tatap maya pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Silakan anak-anak membuka layarnya. Dibuka layarnya. Meskipun tidak menggunakan seragam sekolah pada pagi hari ini, tidak apa-apa, karena hari ini memang adalah harinya libur sekolah kalian, dan juga kemarin sudah menerima rapotnya. Mudah-mudahan kalian puas dengan hasil pencapaian rapotnya. Oke, Bapak bergeser tes suaranya. Selamat pagi, Selvin. Apakah Selvin mendengar suara Bapak? Selvin, selamat pagi. Apakah standby di perangkatnya? Oke, silakan dibuka kameranya, Selvin. Oke, sambil menunggu Selvin, Bapak bergeser ke Akmal. Selamat pagi, Akmal. Yasid, tidak apa-apa, dibuka saja, nak, kameranya. Akmal, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, silakan dibuka layarnya. Dan yang lain juga silakan ditampilkan. Risma, ada Marisa, ada Rifai, Dwi Handayani, kemudian Yazid, Fatir, Iqbal, Nabila, Rizky Juliansyah. Silakan dibuka kameranya, nak. Tidak apa-apa, tidak menggunakan seragam sekolah karena memang pagi hari ini kalian jadwalnya sudah libur sekolah. Baik, silakan dibuka, ditampilkan, dan Bapak menyapa selamat pagi. Assalamualaikum, ada Bapak Slamet. Terima kasih sudah bergabung, Pak Sukarni dari Sidoarjo, dan juga Pak Dani dari Malang. Terima kasih, selamat bergabung semuanya di room pelajaran kita pada pagi hari ini, pengayaan materi simulasi komunikasi digital 315 tentang dokumen atau proses editing pada tahap pasca produksi. Dan sekilas Bapak sampaikan kepada kalian untuk mengingatkan teori dasarnya terlebih dahulu, dan sebelumnya sudah Bapak share tentunya, dan ada PPT-nya, kemudian ada aplikasinya yang sudah Bapak share terlebih dahulu sebelum kelas kita dimulai. Ini kita akan mulai terlebih dahulu tentang teori singkatnya. Bapak bagikan share-nya terlebih dahulu di sini. Apakah sudah terlihat tampilan presentasinya, Gading, di layar Gading? Bapak Sudah, Pak. sedang menampilkan peta konsep ya. Oke, judulnya di materi kita ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu simulasi komunikasi digital KD 315 tahap pasca produksi. Dalam hal ini kita akan melakukan editing video dan audio. Dan ini adalah tentang peta konsepnya. Jadi sekilas saja kompetensi dasarnya, kalian mampu menjelaskan tahap pasca produksi, ada editing video dan audio. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, kalian mampu melakukan proses editing dan video dan audio.
Nah, kemudian model pembelajarannya kita menggunakan discovery learning. Kemudian materinya kita akan belajar tentang proses editing video, audio, dan cara membuat credit title. Dan ini rasanya tidak perlu kalian hafalkan, karena nanti pada saat belajar praktek mengalir ini kalian akan bisa menemukan jawaban-jawabannya, menjelaskan tahap pasca produksi, kemudian melakukan proses editing ini nanti kita akan menemukan jawabannya pada saat praktek. Kemudian ini juga adalah langkah dasarnya untuk menggunakan Filmora. Kita menggunakan editing. Langkah editing pertama melakukan rencana, membuat aplikasi, dan seterusnya. Ini tidak perlu kalian hafalkan anak-anak. Jadi nanti kalian ketika sudah belajar melakukan proses editing, langkah ini akan muncul di luar kepala kalian. Sudah hafal. Jadi bagaimana langkah pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya, memberikan background ini nanti akan bisa kalian catat sendiri, bisa kalian dapatkan jawaban itu pada saat nanti kita melakukan proses editing. Jadi ini langkahnya tidak perlu dihafal, tetapi kalau kalian sudah praktek, ini rasanya lebih mudah menuangkan langkah-langkahnya secara tertulis. Kemudian untuk tujuan pembelajaran tadi sudah, yaitu kalian mampu menjelaskan tahap editing video, kemudian memahami prosesnya. Kemudian yang tentang berikutnya adalah tahap editing audionya juga sama. Ini hanya langkah tertulisnya saja, tetapi nanti kalau kita sudah praktek ini akan kalian lebih mudah mengingatnya. Dan kalian juga mungkin lebih banyak narasi-narasi yang bisa kalian tulis. Ini hanya poin-poinnya saja anak-anak tahap editing video. Kemudian tentang langkah membuat animasi pun sama, tidak kalah mudahnya. Jadi kalau kalian nanti bisa melakukan animasi setelah ini, kita akan langsung praktek karena teorinya sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi langkah-langkah ini rasanya nanti kalian akan lebih banyak bisa menuliskan langkah-langkahnya, bahkan bisa lebih terperinci begitu ya. Ini Bapak menuliskan langkah poin-poin utamanya saja. Berikutnya ada langkah-langkah membuat credit title, juga sama seperti tadi. Yang Bapak tuliskan ini hanya poin-poin singkat intinya saja. Tapi ketika nanti kalian sudah praktek, kita sama-sama kita melihat layar kerja kalian, kita berikan komentar begitu ya anak-anak ya. Ini langkah-langkah ini bisa semakin detail kalian tuliskan nanti. Seperti itu. Kemudian cara mudah untuk editing yaitu kenali software yang kita gunakan dulu. Artinya kita pelajari apa saja template yang ada di dalam software tersebut, kemudian toolsnya apa saja. Nanti setelah kita kenal, kita bisa menggunakannya, baru kita melangkah pada tahap kedua, yaitu tetapkan batas maksimal dan minimal durasi yang kita inginkan. Kemudian potong bagian-bagian yang dianggap tidak penting. Itu saja secara garis besar tentang langkah-langkah editing. Oke, berikutnya Bapak akan menampilkan tentang software yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Dan kalian juga mohon menyiapkan, membuka software yang pernah Bapak share. Dan tadi sebelum kelas dimulai, Bapak sudah berdiskusi kepada kalian bahwa kalian sudah memiliki software ini secara umum. Oke, berikut adalah Bapak tampilkan tentang softwarenya seperti ini. Bapak bergeser ke Tengku. Apakah Tengku bisa mengamati yang Bapak tampilkan ini, nak? Di layar Bapak sedang membuka apa? Tengku, apakah mendengar suara Bapak? Dengar, Pak. Oke. Apa yang Tengku lihat di layar, Tengku? Aplikasi Filmora, Pak. Oke, aplikasi Filmora. Baiklah. Yang lain anak-anak tolong disiapkan aplikasi Filmoranya ya. Kecuali Marisa tadi yang mungkin perangkatnya ada bermasalah karena sedang isolasi mandiri, tapi tidak apa-apa. Nanti Marisa, karena Bapak ada rekaman videonya, tentunya ini nanti akan Bapak share juga di grup kelas kita, supaya yang tidak mengikuti materi pada pagi hari ini bisa juga menyimak, mencermati pelajaran kita.
Oke, Gading, apakah bisa melihat tampilan Bapak? Bisa, Pak. Oke, yang lainnya mohon juga disiapkan Filmoranya karena nanti kita akan bergeser satu persatu melihat layar kerja kalian ditampilkan di monitor supaya kita bisa mencermati dan memberikan komentar bersama. Jadi tidak terlalu lama nanti membuka Filmoranya. Oke, berikut adalah toolsnya Bapak ulangi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, yaitu ada di sini ada file. Di dalam file ini kita ada pilihan new project, kemudian ada open project, kemudian ada import media, kemudian ada download media seperti itu ya. Di banyak ada pilihannya di sini sudah ada, tinggal kita nanti menggunakannya. Nah, untuk memulai kerja kita di Filmora ini, yang pertama kalian lakukan adalah pilihannya adalah import media file. Di sini ada pilihannya. Kemudian nanti kita akan mencoba, Bapak kenalkan dulu toolsnya. Kemudian di sini ada proses edit. Kemudian di sampingnya lagi ada tools, di situ ada split, ada crop to fit gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian di sampingnya lagi ada view, yaitu play atau pause, sampai di bagian akhir yaitu enable canvas snapping. Kemudian apakah ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Apakah Bapak terlalu cepat menjelaskan toolsnya? Tidak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Kita rasanya Iqbal, apakah memonitor Bapak Iqbal? Sepertinya Iqbal mencermati tadi. Iqbal, apakah monitor bisa melihat tampilan Bapak? Cukup jelas mendengar suara Bapak, Iqbal? Oke, Iqbal tidak, audionya mungkin bermasalah tapi tadi videonya on. Oke, kita mulai saja petunjuk praktikumnya. Di sini kalian ada titles gitu ya, ada audio. Nah, oke, kita coba buka satu persatu. Di sini ada namanya template untuk audionya. Oke, kita coba untuk memasukkannya. Contoh di sini Bapak menggunakan, kita ambil contoh ini saja. Caranya begini, double klik, kemudian di drag. Nah, seperti ini. Nah, ketika di play ini memang agak berat tentunya karena audio ya anak-anak ya. Tapi inilah contohnya untuk. Oke, ini adalah contoh backsoundnya. Oke. Kemudian ini banyak sekali anak-anak, ada pilihannya, ada kategori yang in bright gitu ya. Ini banyak sekali pilihan-pilihan lagu yang sesuai dengan tampilan editing kalian nanti. Kemudian ada di sampingnya ada title seperti itu ya. Dan sebelum lanjut pelajaran lebih jauh, Bapak ingatkan kembali bagi yang belum mengisi presensi, tolong diisi presensinya karena di awal tadi sudah Bapak ingatkan, tetapi rasanya masih ada beberapa yang belum mengisi absen daftar hadir. Oke, berikutnya di sini ada namanya titles. Kategori titles di sini ada untuk openers, biasanya dinamakan bumper begitu ya, atau pembuka. Di sini ada contohnya, Bapak menggunakan ini saja yang sudah Bapak gunakan. Nih, contohnya seperti ini, caranya mudah, tinggal di drag. Kemudian kita lihat seperti apa. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah teksnya. Untuk merubah teks ini menjadi sesuai dengan yang kita inginkan, tinggal di kalian double klik saja. Kemudian di sampingnya ini ada satu kotak room yang bisa kalian gunakan untuk merubah teksnya. Contohnya adalah di sini 10 TKJ 1. Nah, seperti itu. Kemudian teks di berikutnya juga bisa kalian rubah, misalnya seperti ini. Ini singkat saja, nanti kalian bisa lakukan lebih detail lagi. Nah, ini seperti ini anak-anak contohnya.
Nah, ini adalah bagian pembuka, atau di dalam dunia editing video biasanya dinamakan bumper atau pembuka. Oke. Seperti itu tentang menggunakan openers. Kemudian ada juga di sini disediakan titles namanya. Ini ada pilihannya. Sudah cukup lengkap rasanya di sini. Contoh, kita menggunakan ini yang tadi kita hapus dulu saja biar tidak berat kinerjanya. Nah, seperti ini caranya, tinggal di drag mudah saja. Nah, ini untuk melihat template atau tools ini ada seperti apa. Nah, ini adalah seperti ini. Nah, ini bisa, kalau untuk merubah sama seperti tadi caranya, tinggal di double klik di bagian teksnya, kemudian diganti namanya sesuai dengan teks yang kalian inginkan. Contohnya adalah simulasi komunikasi digital. Nah, seperti ini. Atau terlalu panjang mungkin sebagai contoh, mungkin yang singkat saja, misalnya 10 TKJ1. Oke, kita play. Dan ini adalah tools untuk playnya, anak-anak. Kemarin sudah pernah kita singgung sekilas. Nah, seperti itu ya, ini adalah contoh animasinya. Ini banyak sekali pilihannya. Oke, Bapak sambil monitor. Marisa, apakah mendengar suara Bapak, nak? Marisa? Iya, Pak. Oke, Marisa sambil apakah bisa mencermati layar yang sedang Bapak presentasikan ini? Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Jadi tadi Bapak sedang menampilkan di situ ada titles ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini nanti bisa kalian ganti teksnya ini sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke. Bergeser kembali, yang umum biasa digunakan adalah subtitles. Ini adalah teks di bawah. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah teksnya di sini. Biasanya kalau televisi bagian tertentu ada medianya, ini menggunakan di bagian sini ada. Oke, cara merubahnya sama seperti tadi. Ini tinggal kalian, contohnya di sini adalah proses belajar misalnya. Nanti kita sesuaikan, nanti kita berikan video yang sesuai dengan yang kita edit ini. Ini Bapak belum memberikan videonya karena kalau videonya sudah diimport atau sudah dimasukkan, ini menjadi berat kinerja dari perangkat kita. Oke, jadi nanti Bapak sisipkan itu di bagian belakang nanti. Nah, ini seperti ini. Contohnya proses belajar. Kemudian ini diganti misalnya 10 TKJ 1 tahun 2021. Oke. Seperti ini misalnya, kemudian klik OK kalau sudah. Kemudian ada berikutnya namanya end credit atau credit title. Biasanya di dalam dunia video editing atau perfilman, end credit ini adalah memberikan informasi tentang film tersebut. Siapa sutradaranya, kemudian siapa produsernya gitu kan. Kemudian pemain-pemain yang terlibat, kemudian pemberi dubbing, kemudian editornya, itu biasanya semua lengkap diberikan dalam credit title ini. Dan seperti apa tampilan credit title? Ini Bapak hapus dulu biar tidak terlalu banyak tampilannya. Contohnya seperti ini. Ini adalah pada template end credit atau credit title. Di sini banyak sekali. Nah, ini Bapak gunakan yang biasanya dalam film-film adalah ini. Nah, ini caranya mudah, tinggal di drag seperti ini. Tentunya kalian pernah melihat ya bagian seperti ini di setiap kalian selesai menonton film. Di bagian akhir biasanya ada tampilan seperti ini. Ini dinamakan credit title. Oke, cara merubah teksnya seperti apa? Tinggal kita rubah seperti tadi. Tinggal kalian double klik di bagian teksnya, muncul seperti ini, anak-anak. Nah, ini di sini bisa kalian lakukan perubahan. Di sini misalnya diganti menjadi kru, gitu ya. Kemudian di sini adalah misalnya sutradara, misalnya. Oke, sutradaranya misalnya sang ketua kelas, namanya Gading misalnya, dan seterusnya. Oke, kita play.
tadi di awal. Tadi kita sudah melakukan bagian perubahan di bagian yang pertama. Nah, seperti itu ya, sutradara, gading, dan seterusnya sampai ke bagian berikutnya. Jadi ucapan terima kasih kepada siapa, seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak sampai di sini? Apakah anak-anakku sudah bisa mengikuti penjelasan dari singkat tentang cara menggunakan Filmora ini? Tidak ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya, berarti Tidak ada, Pak. semua bisa mengikuti. Oke, nanti kita sambil melihat tampilan kerja kalian. Oke, itu yang cara melakukan penambahan untuk openers tadi, atau biasa kita mengenal opening atau bumper di bagian awal. Kemudian di bagian akhir namanya end credit atau credit title. Kemudian di bagian tengah tadi kita bisa menambahkan titles, kemudian subtitlenya. Oke, biar lebih menarik tampilan video kita, Bapak coba tambahkan di sini. Ini dihilangkan dulu, Bapak hilangkan. Untuk menghilangkan ya bagiannya, kalian tinggal cukup diklik kotaknya tadi, kemudian tekan delete pada tombol laptop kalian. Oke, Bapak agar tampilan contohnya lebih menarik, Bapak import media. Nah, seperti ini, Bapak menggunakan misalnya di sini ada contohnya, misalnya adakah contoh videonya? Oke. Seperti ini. Nah, caranya ini pertama tadi lakukan file, kemudian import. Nah, kemudian kita pilih mana file yang akan kita masukkan. Bapak sini contohnya memasukkan video background. Dia tinggal kalian drag saja. Nah, nanti ini sudah masuk ke dalam layar kerja kita. Oke, Bapak ingin di awal Bapak berikan sentuhan misalnya sebuah openers. Seperti ini misalnya. Oke, title saja biar tidak berat. Nah, seperti ini caranya. Kemudian di double klik, kita ganti di sini teksnya. Misalnya kita ganti Syscomdic. Oke, ini double klik, kemudian diganti di kolom sini, kita ganti Syscomdic seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah berganti ya teksnya. Kemudian yang di bawahnya kita ganti misalnya 2021. Nah, coba kita play. Nah, ya, sudah mulai sedikit ada sentuhan yang menarik. Oke, itu tadi sentuhan untuk memberikan kredit, memberikan title. Kemudian cara berikutnya adalah memasukkan subtitlenya. Kita pilih di sini, klik subtitle, kita masukkan teksnya misalnya di sini, kita drag saja. Oke, di sini kita play. Nah, di sini misalnya berikutnya ini kita akan proses berdoa misalnya seperti itu. Nah, nanti kita sesuaikan nanti dengan teks kalian ya. Ini hanya memberikan contoh saja, nanti kan di video kalian itu bisa digunakan video-video yang sudah kalian rekam. Oke, di sini contohnya cara playnya adalah seperti ini. Ini ya, anak-anak terdengar ya, suaranya sudah mulai berat kinerjanya, jadi sudah mulai ada proses nge-lag gitu ya, karena kita menggunakan, Bapak di sini menggunakan Google Meet berbarengan, kemudian kita menggunakan aplikasi Filmora, kemudian sudah menambahkan template-template atau animasi-animasi. Nah, ini tentunya jadi menambah beban kerja dari perangkat kita. Kemudian kita bergeser kembali pemberian kredit title misalnya seperti ini. Ini Bapak tidak rubah contohnya agar tidak memakan waktu. Nanti kalian bisa langsung praktek satu persatu, nanti dibuka layarnya. Jadi kita bisa saling memberikan komentar. Contohnya seperti ini.
Bapak tidak melakukan proses perubahan kata-katanya, hanya mencontohkan saja tampilannya. Jadi terlihat ya tadi ya, pada saat kita sebelum memasukkan video background, credit title tadi berjalan mulus. Jadi berjalan landai begitu ya, teratur, ada proses pergerakannya konsisten. Tetapi setelah kita lakukan penambahan animasi video, ini menjadi patah-patah begitu ya. Tapi jangan kalian tidak perlu khawatir apakah nanti ketika di render apakah patah-patah atau tidak. Itu kalian tidak perlu khawatir, nanti ketika di render tidak akan patah-patah, itu alurnya akan bagus gitu ya. Oke, setelah proses ini editingnya selesai anak-anak, berikut Bapak bergeser dulu untuk memonitor kalian. Gading, apakah masih mendengar suara Bapak nak? Terdengar cukup jelas suaranya? Jelas, Pak. Oke, Bapak di sini melihat yang berikutnya. Nabila, apakah bisa mencermati video yang Bapak tadi jelaskan? Bisa, Pak. Oke, Nabila sudah siap dengan Filmoranya ya? Tampilannya sudah siap nak? Tapi saya sekarang lagi pakai perangkat handphone, Pakai Pak. handphone, oke, tidak apa-apa. Oke, yang penting dicermati langkah-langkahnya. Kemudian Bapak kembali lagi ke Filmora tadi, tampilannya terlihat ya, tampilan presentasinya. Nah, kemudian setelah kita selesai melakukan editing, yaitu tadi adalah pemberian import media gitu ya, pemberian animasi, bagian berikutnya adalah kita melakukan pemotongan gambar. Nah, di sini ada time relay-nya. Nah, di situ ya, di sini ada gambar gunting anak-anak. Ini fungsinya adalah untuk melakukan pemotongan. Contoh, kita akan membuang bagian yang penting. Misalnya di sini kita ingin buang, ya tinggal diklik. Nah, seperti ini. Kemudian di sini sudah muncul kotak baru. Nah, kemudian kita play. Ya, sampai di sini kita lakukan proses pembuangan video yang kita tidak gunakan. Ini tinggal kita double klik gambar guntingnya. Nah, di sini adalah tadi yang di awal tadi ada proses penandaan pertama, kemudian berikutnya adalah kita tetapkan di bagian yang akhir yang akan kita buang. Nah, ini tinggal diklik saja, kemudian tekan delete. Nah, itu pada bagian itu akan terbuang anak-anak. Contohnya seperti ini hasilnya. Gitu ya. Jadi sudah terbuang. Nah, contoh kita buang di bagian tadi, contohnya di awal sini. Oke, kita akan buang ini misalnya. Kemudian nah, ini kita buang. Oke, coba. Nah, itu kan ternyata kita salah buang anak-anak. Kita anggap yang kita cutting itu ternyata bagian yang penting begitu ya. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya tinggal kalian tekan Ctrl Z pada keyboard kalian. Jadi ketika kalian salah memotong gitu ya, misalnya salah buang gitu kan, ternyata bagian yang dibuang ini adalah bagian penting atau bagian yang cukup menarik gitu kan. Jadi salah tadi kalau dibuang. Untuk mengembalikannya bagaimana? Tekan Ctrl Z. Artinya di undo. Kalau di Microsoft Word itu namanya di undo atau dikembalikan ke proses sebelumnya. Jadi ketika sudah dibuang itu bisa dikembalikan ke proses sebelumnya. Jadi kembali lagi. Seperti itu.
Itu tentang proses editing videonya. Nah, sekarang kita akan melakukan proses editing audionya. Di bawah sini ada seperti sinyal frekuensi gitu ya. Ini sangat kecil-kecil. Nah, untuk memperlebar jarak ini, kita disediakan di sini ada untuk membesarkannya gitu ya. Nah, seperti ini. Supaya lebih detail tampilannya. Nah, contohnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini untuk mengedit audionya tinggal kita klik saja seperti tadi, misalkan pada bagian sini. Oke, audionya misalkan kita besarkan. Nah, sampai di bagian mana tadi? Nah, kita lihat perbedaan suaranya. Oke. Kemudian kita ingin hilangkan. Misalnya di bagian ini kita akan hilangkan suaranya. Oke. Bagian sini kita double klik seperti ini. Nah, kemudian kita play. Nah, sampai di bagian sini misalnya. Oke, di bagian sini suaranya kita hilangkan sama sekali. Coba kita play hasilnya. Ini seharusnya pada bagian nanti di sini suaranya hilang. Jadi suaranya sempat hilang tadi, bukan yang nge-lag tapi memang kita hilang. Oke, seperti itu. Sampai di proses ini apakah sudah cukup jelas? Arul bisa mengikuti? Bisa mencermati Arul? Arul mendengar suara Bapak? Arul? Oke, Arul supaya mungkin gangguan audio atau tidak dekat perangkatnya. Kemudian Rifai, apakah Rifai mendengar suara Bapak, Nak? Rifai? Rifai, selamat pagi. Rifai? Iya Pak, dengar Pak. Oke, Rifai mencermati video. Agak putus-putus. Oke, putus-putus ya. Oke. Rifai bisa mencermati tadi video contoh yang Bapak berikan? Bisa Pak, tadi Pak agak putus-putus. Oke, siap. Tidak apa-apa. Oke, lanjut ya. Tadi proses editing audio, video, kemudian yang bagian yang tidak kalah pentingnya adalah proses penyimpanan. Setelah kita lakukan editing tadi, berikutnya adalah proses penyimpanannya. Di sini ada penyimpanannya, ada save project, kemudian save project as, dan juga ada export. Nah, Bapak sampaikan terlebih dahulu perbedaannya apa. Kalau save project ini sama seperti di Microsoft Word gitu ya. Jadi save project ini adalah jika kita lakukan editing tidak menimpa file yang sebelumnya. Contoh begini, kita simpan, pertama tentunya adalah save project as, dikasih nama misalnya tugas 1 gitu ya. Kemudian agar kita bisa melakukan proses editing kembali menggunakan Filmora ini, maka kita pilih di sini adalah save project as. Nah, besok ketika kita buka, filenya adalah yang extensionnya adalah si Filmora. Nah, kemudian kita editing. Jika kita tidak ingin merubah yang lama, artinya kita tidak ingin menghilangkan yang lama, kita bikin file baru namanya save project as. Kemudian kalau kita ingin menimpa program yang sebelumnya yang pernah kita buat, kita simpannya dalam save project. Ini sama lah kurang lebih antara save project dan save project as ini kurang lebih sama seperti kalau kita di Microsoft Word lah ya, yang kalian sudah biasa gunakan. Itu perbedaan antara save project dan save project as. Nah, di sini yang Bapak tekankan perbedaan yang sangat signifikan di sini adalah menu export, anak-anak. Jadi kalau filenya kalian disimpan dalam menggunakan save project as, maka extensionnya hanya bisa dibuka oleh perangkat yang terinstall Filmora. Sekali lagi, jika projectnya disimpan menggunakan
menu Save Project atau Save Project as, ya, mohon diberikan catatan, yang bisa membuka file tersebut adalah perangkat yang terinstall Filmora. Bagaimana jika tidak dibuka dengan perangkat yang tidak ada Filmoranya, Pak? Nah, ini tentunya filenya tidak dikenal. Karena file yang tersimpan ini adalah extensionnya si Filmora, yaitu WFM. Gitu ya. Kemudian perbedaannya kalau export, nah kita klik di sini export. Oke. Nah, di sini ada pilihannya. Oke, lagi, kalau kalian simpan menggunakan export, ada pilihan format penyimpanannya, yaitu MP4, WMV gitu ya, dan seterusnya sampai di sini ada MP3 atau MP3. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, kalau yang tadi Save Project as adalah disimpan dalam extensionnya si Filmora. Kita bisa melakukan perubahan pada perangkat yang terinstall Filmora. Kita masih bisa melakukan editing. Contohnya adalah mengganti teksnya, begitu ya. Kemudian merubah audionya, itu bisa. Kalau kita menggunakan format penyimpanannya menggunakan Save Project as atau Save Project, tetapi hanya bisa dibuka oleh perangkat yang ada aplikasi Filmoranya. Nah, kalau kita menggunakan export, ini kalau di dalam dunia editing video atau multimedia itu dikenal dengan istilah render. Ini proses penyimpanan lebih lama, memakan waktu penyimpanan. Kalau kita save project as itu paling hanya sekitar 30 detik atau 1 menit begitu ya, sudah tersimpan di dalam media penyimpanan kita. Misalkan kalian mau simpan di desktop atau di folder D misalnya. Kemudian kalau export ini atau render ini memakan waktu lebih lama. Contoh, bisa memakan waktu bisa 30 menit, bisa 15 menit. Dan extensionnya ini ada pilihannya, anak-anak ya. Di sini ada pilihannya, ada MP4, kemudian ada WMV, kemudian ada AVI, ada MOV, begitu banyak sekali pilihan di sini sudah disediakan sampai dengan MP3. Kalau kita sudah ekspor, ini tolong diperhatikan perbedaannya antara Save Project, Save Project as dan export. Kalau di export, kita bisa membuka di perangkat manapun yang tidak ada aplikasi Filmoranya. Contoh, Bapak simpan menggunakan format MP4. Kemudian video ini, hasil dari penyimpanan ini Bapak kirim ke kalian, gitu ya, melalui WA gitu kan, ke perangkat HP kalian. Nah, di perangkat HP kalian, meskipun itu tidak ada Filmoranya, video ini tetap bisa dilihat, terbuka, dikenali oleh perangkat kalian. Tetapi kekurangannya adalah kalian hanya bisa melihat, tidak bisa melakukan proses editing secara detail. Kalian hanya bisa potong gitu ya, tidak bisa menambah videonya. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah cutting video tadi, hanya memotong. Tapi bagian intinya, teksnya tadi misalkan Syscomdic mau diganti misalkan jadi sistem komunikasi digital gitu, itu tidak bisa. Karena sudah dirender. Paham ya anak-anak ya? Perbedaannya. Coba mohon disampaikan apakah suara Bapak cukup jelas? Di sini Bapak coba memanggil ada Iza. Iza, apakah mendengar suara Bapak, Nak? Iza? Iza? Oke, Iza kelihatannya sedang tidak ada di perangkatnya. Bapak bergeser kembali coba ke Selvin. Selvin, apakah monitor Bapak? Coba. Selvin? Selvin, apakah memonitor Bapak? Selvin? Oke, Selvin. Berikutnya Bapak coba bergeser lagi ke ketua kelas saja, ketua kelas. Gading, Gading apakah bisa mendengar suara Bapak, Nak? Bisa, Pak. Oke, Gading, apakah sudah cukup jelas perbedaan antara save project dan export tadi? Sudah, Pak. Oke, kalau Gading sudah cukup jelas, coba Bapak ingin tahu perbedaan kelebihannya sih itu dulu. Kelebihannya kalau kita menggunakan penyimpanan menggunakan save project tadi apa?
Bisa nggak? Kalau save project itu kayak langsung, kalau menurut saya sih apa ya, sekali save project itu kayak sekali simpan gitu. Oke. Kemudian apakah kalau kita menyimpan save project bisa dibuka oleh oleh perangkat yang tidak ada Filmoranya? Nggak bisa, Pak. Oke, nggak bisa ya. Kemudian apakah kita bisa melakukan proses editing pada file Filmora kalau kita menggunakan perangkat yang ada Filmoranya? Apakah kita masih bisa melakukan proses editing? Bisa, Pak. Oke, bisa. Berikut Bapak, oke, terima kasih Gading atas jawaban yang diberikan. Bapak bergeser ke Iqbal. Selamat pagi Iqbal. Iqbal monitor Bapak. Iya Pak, Oke. selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi Iqbal. Iqbal, tadi Gading sudah menjelaskan kalau menggunakan Save Project S itu seperti apa. Kemudian kalau Iqbal, Bapak bertanya ke Iqbal, kalau kita menggunakan penyimpanan secara ekspor, ya, apakah kita masih bisa melakukan proses editing secara detail? Masih bisa Pak. Jadi kalau ekspor itu, Bapak ulang ya, kelihatannya Iqbal kurang menyimak pertanyaannya. Kalau di ekspor, ya Iqbal, dengar suara Bapak nak? Iqbal bisa mendengar suara Bapak dengan jelas? Oke, kalau di ekspor menggunakan penyimpanan secara ekspor tadi, apakah file yang kita simpan itu bisa dibuka oleh perangkat manapun meskipun tidak ada Filmoranya? Apakah bisa? Bapak tadi Pak. Oke, ini Iqbal ya. Oke, Bapak perlahan-lahan. Jika kita menyimpan video dengan menggunakan export atau di render, apakah file tersebut bisa digunakan oleh perangkat manapun meskipun tidak ada Filmoranya? Apakah bisa? Ayo Iqbal, bagaimana? Bisa Pak. Oke, bisa. Oke, terima kasih Iqbal. Berarti Iqbal sudah memahami konsep dasar dari penyimpanan medianya. Oke, berikutnya kita langsung saja ke praktik. Kita masih ada waktu cukup banyak, masih ada 25 menit. Kita langsung ke praktik kalian. Bapak ingin melihat tampilan kalian, mohon disiapkan Filmoranya. Kita tampilkan layar kerja kalian masing-masing. Ya, seperti pada pertemuan sebelumnya kita saling memberikan masukan dan komentar dari layar kerja kalian. Oke, Bapak stopkan dulu presentasinya di layar Bapak hentikan. Sekarang Bapak bergeser ke ketua kelas dulu. Ketua kelas Gading, apakah Gading sudah membuka Filmora atau sedang membuka Filmora? Sudah, Pak. Oke, silakan Gading, ketua kelas. Yang lain mohon disiapkan juga. Gading tolong dibuka layar kerjanya, ditampilkan agar kita bisa memberikan masukan dan juga kita bisa ikut mencermati langkah-langkah apa saja yang sudah Gading kalian gunakan. Oke, tampilannya sudah mulai menampilkan. Udah muncul, Pak. Sudah, tampilan Filmoranya sudah. Coba di sini Gading sudah melakukan percobaan sebelumnya, mungkin bagus, sudah dicoba softwarenya, sudah kenal artinya. Tadi pada tahap editing yang baik itu adalah kita mengenal dulu softwarenya. Ini Gading sudah mencoba. Coba di play Gading, apa yang Gading ingin buat dengan desain dari editing video Gading ini. Coba kita cermati bersama.
ya? Sudah, Pak. Oke, Gading sudah mencoba sebelumnya dan hasilnya sudah terlihat tadi memasukkan beberapa animasi. Oke, sambil yang lain mungkin Gading nih sudah mencoba dan sudah paham. Mungkin Gading bisa memberikan satu contoh dimulai dari awal kali ya, dari proses import media. Coba. Import medianya dari ini, Pak. Nih, Oke. ada kata import, terus pilih tanda panah ke bawah ini, Oke. lalu import media files. Oke, yang lain tolong dicermati ya langkah-langkahnya. Ini tadi kita sudah melihat hasil dari editing sederhana dari Gading. Nah, ini Gading menjelaskan langkah-langkah pembuatannya. Coba Gading silakan dilanjutkan. Import. Lalu import media files, atau dari keyboardnya bisa dipencet Ctrl+I. Oke, berikut. Nah, saya pilih dari downloads. Nah, ini mentahannya, Pak. Oke, mentahannya. Ini mentahannya. Ya. Ini tinggal open aja. Oke. Tinggal open aja. Tunggu. Nah, ini udah saya import sebelumnya, Pak. Oke. Langsung muncul di sini nanti semuanya. Oke, kemudian. Kemudian nanti tinggal drag di sini aja, tinggal ditambah. Misal satu video ini pindah ke sini aja, Pak. Ya. Nah, muncul dia, Pak. Oke. Berikutnya. Berikutnya ya ini tinggal ditambah seperti animasi dari misalkan dari transisi ini. Bentar saya hapus dulu. Dari transisi dissolve. Nanti dia menghitam dulu, nanti akan baru muncul videonya. Oke. Animasinya seperti itu ya, Oke. dissolve. Oke, ini animasinya dari layar kerjanya Gading. Oke, lanjut Gading, silakan dilanjutkan menambahkan animasi dan proses editing berikutnya. Silakan dikembangkan kembali. Terima kasih. Bapak bergeser coba bergeser berikutnya kepada Selvin. Selvin, apakah sudah ada? Selvin tadi sempat keluar sepertinya dari room. Oke, Selvin masih belum masuk kembali. Kemudian ada Farhani. Farhani silakan Farhani. Apakah mendengar suara Bapak, Nak? Iya, Pak. Oke, Farhani. Dengar, Pak. Ya, Farhani, apakah Farhani tadi mencermati videonya yang ditampilkan Gading? Iya, Pak. Oke, Farhani, apakah sekarang sedang standby menggunakan Filmora? Iya, Pak, sudah dibuka. Oke, coba silakan dibuka layar kerjanya Farhani, silakan ditampilkan presentasinya. Oke, Farhani Sudah kelihatan, Pak. sudah terlihat. Yang lain sudah terlihat? Apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah. Sudah ya. Yang lain sudah terlihat juga. Oke, Farhani coba. Nih, Farhani sudah melakukan percobaan, bagus sekali. Sudah mempersiapkan tampilannya sebelum pelajaran dimulai. Berarti tadi tahap mengenal softwarenya berarti sudah Farhani lakukan. Oke, Farhani silahkan coba di play hasil apa yang ingin dibuat. Iya, Pak.
Oke, kelihatannya agak sedikit nge-lag ya Farhani ya laptopnya ya, perangkatnya. Iya, Pak. Oke, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Farhani. Nanti Bapak ingin diskusi dengan Farhani bagaimana proses-prosesnya. Teman ini sepertinya laptopnya Farhani nge-lag karena memang berat. Jika harus melakukan tampilan presentasi pada Google Meet dan menjalankan Filmora secara berbarengan. Oke, terima kasih Farhani. Berikutnya Bapak bergeser kembali ke tadi Risma sedang di rumah singgah, rasanya tidak memungkinkan untuk melakukan Iya, Pak. presentasi. Bapak bergeser ke Nabila tadi udah, kemudian Rifai. Oke, Farhani boleh bergantian bergeser ke Rifai. Selamat pagi Rifai. Muhammad Rifai, selamat pagi. Ya Pak, pagi Pak. Ya, Rifai apakah sudah membuka Filmoranya nak, aplikasi dari Filmora ini? Sudah Pak. Oke, boleh silakan dibuka layar kerjanya nak, biar kita bisa melihat. Ya Pak. Oke, silakan. Udah kelihatan belum Pak? Sudah mulai muncul Rifai. Ya Pak. Oke, yang lain mohon disimak juga ya, nanti berikan komentar hasil karyanya Rifai. Coba di play Rifai, silakan. Di play aja nih Pak. Iya, boleh. Ya Pak. Iya, Pak. Sudah. Farhani boleh di unmute dulu nak. Mikrofonnya Farhani di unmute dulu. Sudah, Rifai? Sudah Pak. Oke, kalau sudah cukup bagus ya idenya. Videonya juga sudah ada transisi begitu ya. Coba di antara kalian, apakah ada yang bisa membuat credit title atau end title tadi? Atau kembali lagi ke siapa yang tadi perangkatnya cukup bagus untuk berjalan berbarengan Google Meet dan Filmora tadi. Gading sepertinya bagus perangkatnya, support untuk menampilkan Google Meet dan Filmora secara berbarengan. Coba terima kasih Rifai sudah menampilkan Ya Pak, idenya. sama-sama. Oke, silakan ditutup presentasinya. Bapak bergeser ke Gading kembali, Gading ketua kelas. Ya Pak. Ya, Gading silakan dicoba dibuka layar kerjanya kembali. Ya, Gading coba, apakah Gading bisa melakukan pembuatan credit title? Nah, di bagian akhir biasanya silakan coba dibuat credit title-nya. Oke, biasanya di bagian akhir. Oke, silakan. Yang lain mohon disimak ya.
Gading sedang mempraktekkan tadi yang Bapak contohkan, membuat kredit title. Gading kita lihat layar Ini kalau kerjanya. Yang lain sambil kalau mau mencermati. bikin Hmm? kalau mau bikin kredit title, ini kita tinggal ke title ini, lalu ke end credit, lalu kalau saya pilih yang kredit 10 ini, Oke, tinggal di bagus. drag Ya. terus sini, klik 2 kali, lalu di sini ada muncul teks ya. Nanti ini ditinggal di ketik aja, bebas mau ngetik. Kalau mau menambah animasi, ini tinggal ke animation. Nah, ini ada banyak pilihannya nih. Ada no animation, wavy style, typewriter, cinema style. Nah, ini saya pilih yang random. Ini yang kedua, saya pilih yang rich stick. Hasilnya seperti ini. Begitu, Pak. Oke, jadi secara prinsipnya Gading sudah tahu ya proses-proses penambahan setiap animasinya itu secara prinsipnya sudah tahu. Iya, Pak, sudah tahu, Oke, Pak. tinggal nanti harus banyak berlatih agar kita bisa eh, tahu tepatnya kapan harus memotong, kemudian kapan memberikan animasi yang tepat, kemudian kapan kita harus menaikkan suara, kemudian menurunkan suara, kemudian juga di situ ada efek pemberian dubbing gitu ya, memasukkan suara kita begitu ya. Jadi dengan editing ini, anak-anak, ketika kita berkecimpung di dalam editing video, audio begitu ya, bukan hanya sebatas mencoba, tapi kita harus terus berlatih, terus berlatih, terus berlatih terus. Dari dengan semakin banyaknya jam terbang kalian menggunakan editing ini, proses video ini, maka naluri kalian, insting kalian itu menjadi semakin terasa, gitu ya. Jadi semakin terasa, kalian bisa tahu kapan melakukan proses pemotongan, bahkan setiap detail kalimat yang akan kalian potong itu kalian bisa jadi lebih tahu. Bagaimana nanti ketika kalian membuat suatu rekaman video yang berdurasi misalnya 2 jam begitu ya, harus kalian potong menjadi 10 menit gitu ya. Tentunya kan banyak sekali bagian-bagian yang harus kalian buang. Gitu ya. Contohnya adalah kalimat yang berulang, kemudian suatu video yang sedang diam gitu ya, itu kan tentunya harus dibuang. Kemudian seperti contohnya Bapak ini kan banyak yang begitu ya, itu kan dibuang tuh supaya nanti hasil dari editingnya itu bagus. Jadi terkesan bahwa dalam video ini tuh lancar terus bicaranya begitu ya. Padahal di sini ada diskusi, kemudian ada menunggu begitu ya. Nah, ini seperti yang Bapak lakukan di dalam video editing ini, di dalam reel nyatanya ini kita melakukan misalnya 1 jam begitu ya. Tetapi pada saat nanti Bapak kirim file ini videonya di kelas kalian, ini sudah menjadi 10 menit saja. Artinya banyak bagian-bagian yang sudah Bapak buang. Contoh, tadi ketika Bapak menunggu Gading untuk loading gitu ya, itu kan ada jeda yang terpotong, ada jeda yang terlalu lama. Tidak ada dalam kegiatan yang ada dalam kegiatan video ini. Nah, itu kan kita buang. Gitu ya. Jadi video nunggu loading, kemudian ada menanyakan contohnya tadi Bapak menanyakan Nabila apakah mendengar suara Bapak gitu ya, kemudian ada jeda. Nah, itu kan dibuang, bagian yang tidak terpakai. Gitu ya. Nah, itu insting untuk memotong itu bisa semakin terasa jika kita banyak berlatih. Gitu ya. Dan ini menjadi suatu yang mengasihkan anak-anak ya. Ketika kita melakukan proses editing,
Ini waktu berjalan itu terasa sangat singkat rasanya. Oke, gitu ya tentang penambahan materinya dari Bapak untuk kalian. Dan sekali lagi Bapak pesan kepada kalian, kalian harus banyak berlatih. Ini adalah suatu software yang mudah digunakan, user interface, dan tidak berbayar juga. Makanya Bapak berikan kepada kalian yang portable-nya. Seperti itu. Oke, sampai di sini sebelum kita diskusi lebih jauh lagi, apakah ada yang ditanyakan? Coba. Fatir. Fatir, apakah mendengar suara Bapak? Nah, masih berada di dekat perangkatnya, Fatir? Dengar, Pak. Oke, Fatir, mohon dicermati tadi sebelum pelajaran dimulai, Fatir sudah mengunduh Filmoranya, tetapi masih Udah, belum Pak. mencoba. Sudah. Oke, berikutnya Iqbal tadi. Udah, Pak, Iqbal. udah. Oke, terima kasih Fatir. Iqbal, Iqbal, apakah mendengar suara Bapak, nak? Masih berada di dekat perangkatnya? Iqbal? Pak. Ya, Iqbal masih monitor perangkatnya? Masih menyimak? Apa Pak? Iqbal, apakah bisa mendengar suara Bapak? Apakah Apa Pak? Iqbal, apakah bisa mendengar suara Bapak? Oh, suara Bapak kerusuk-kerusuk Pak. Kresek-kresek ya, oke, terdengar kresek-kresek di perangkatnya Iqbal. Oke, Bapak bergeser kembali ke Marisa. Marisa, assalamualaikum, selamat pagi, nak. Waalaikumsalam pagi Pak. Oke, Marisa, apakah mendengar suara Bapak? Iya dengar Pak. Oke, Marisa. Oke, sambil menyimak pembelajaran kita, Bapak ingatkan ke Marisa, obatnya jangan lupa diminum, nak ya. Karena Iya kalau Pak. Marisa sedang perawatan atau apa perlu memperhatikan imunitasnya, karena keluarga Marisa saat ini sedang kurang sehat, sedang ada terpapar COVID gitu ya. Oke, terima kasih Marisa. Kemudian Bapak coba Baik Pak. Terima kasih. ke Nabila kembali. Nabila, masih mendengar Bapak, nak? Masih Pak. Oke, masih mencoba Filmoranya? Apakah sedang mencoba Filmoranya? Iya Pak. Masih di Kotak-Atik. Oke. Apakah ada kesulitan Nabila menggunakan Filmora ini untuk menggunakan animasinya, kemudian ada editing video audionya? Apakah ada kesulitan, nak? Tidak Pak. Enggak ya, semua berjalan lancar, alhamdulillah. Berikutnya Bapak ke Yazid. Yazid, selamat pagi. Yazid, apakah masih memonitor Bapak? Oke, di layar sambil kita lihat Gading masih mengutak-atik terus gitu ya, perkembangan dari perangkat Gading, masih mengutak-atik Filmoranya. Yazid, masih mendengar suara Bapak, nak? Yazid, selamat pagi. Yazid, selamat pagi. Yazid, suaranya kurang jelas terdengar di Bapak, nak. Coba audionya, mikrofonnya coba didekatkan. Yazid. Oke, Yazid memang mungkin perangkat mikrofonnya sedang bermasalah. Oke, anak-anakku semua, bagi yang tadi dari awal sampai di saat ini video pembelajaran kita, kalau ada materi yang ketinggalan, misalnya ada yang tertinggal gitu ya, ada kalian bagian-bagian yang perlu dicermati kembali, kalian jangan khawatir, bisa menanyakan langsung ke Bapak atau nanti bisa kalian cermati. Ya, Yazid, oke, terima kasih, sudah bagus audionya. Nanti akan Bapak share rekaman tatap maya kita ini di grup kita. Jadi karena bertepatan juga hari ini ada kegiatan yang lain di sekolah, jadi mungkin banyak yang terserap ke sana pesertanya, sehingga di kesempatan tatap maya ini tidak banyak yang bergabung di room ini gitu ya, karena harus terbagi. Tapi nanti akan bisa sama-sama mencermati video rekaman pembelajaran kita pada pagi hari ini juga. Nanti kalian jangan khawatir, nanti akan Bapak share video rekamannya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Anak-anakku semua, untuk Filmora ini sebagai
tahap pengenalan Filmora? Rasanya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, coba untuk menyampaikan kesimpulan anak-anakku semua, silakan sebagai perwakilannya Bapak kembalikan ke ketua kelas saja yang sudah tadi melakukan proses presentasi dan rupanya sudah mencoba, jadi rasanya sudah banyak materi yang semakin dikuasai. Dan silahkan disampaikan Gading kesimpulannya menggunakan Filmora ini seperti apa, kemudian langkah-langkahnya apakah bisa disampaikan. Silakan Gading untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil praktek kita dan dari mulai kemarin pertemuan sebelumnya tentang teorinya, kemudian pengenalan software gitu ya, sampai dengan hasil yang Gading sampaikan sampai dengan saat ini. Silakan Gading sampaikan kesimpulan menurut Gading. Oke, Pak. Jadi menurut saya kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini, aplikasi Filmora ini merupakan aplikasi yang sangat mudah untuk dipakai untuk semua orang. Bahkan untuk yang baru pemula ngedit juga bisa pakai ini. Lalu aplikasinya ini sangat sederhana, tools-toolsnya juga sangat lengkap ya. Mulai dari import, terus pengeditan, lalu pemotongan dan segala macam lainnya. Oke, kemudian langkah-langkahnya Gading. Coba Gading sebutkan langkah-langkah jika kita ingin memulai dengan Filmora ini. Dimulai dari import media dan lain-lain. Coba tadi Gading sudah mencoba dan rasanya tidak sulit ya untuk menuliskan langkah-langkahnya. Coba Gading sebutkan langkah-langkah misalnya import media. Oh, siapa? Jadi kalau mau import media, jadi kita ke file media, lalu ke import media file. Di atas ini ada kata import, lalu kita pilih ada tanda panah kecil, itu diklik aja, lalu import media file. Nanti kita diarahkan ke library dan itu nanti akan kita pilih video apa yang akan kita yang akan kita edit. Oke. Lalu nanti tinggal setelah muncul di Filmoranya, nanti kita tinggal drag ke ini aja, ke mana baris-baris yang di bawahnya itu, Pak. Oke. Jadi rasanya tidak sulit ya untuk Gading menuliskan langkah-langkahnya, meskipun tadi Bapak di contoh tadi di slide PPT tadi hanya secara garis besarnya saja. Tetapi ketika kita sudah praktek, dan ini Gading sudah sampaikan, terima kasih Gading sudah menyampaikan langkah-langkahnya, ternyata jauh lebih bisa menyampaikan lebih detail. Kita tinggal dituangkan dalam bahasa tulis seperti itu. Jadi tadi ketika Bapak sampaikan di awal, ketika kalian sudah praktek, maka kalian akan lebih detail nih, mampu menyampaikan lebih detail langkah-langkahnya. Oke, terima kasih Gading untuk menyampaikan langkah-langkah import media, dan rasanya untuk ketercapaian KD-nya sudah sangat memenuhi syarat ya. Gading sudah tahu menguasai teorinya pasti, karena ketika menguasai praktek, teorinya juga pasti akan bisa dikuasai. Oke, Bapak bergeser ke Nabila. Tadi Nabila sudah menampilkan layar Filmoranya. Coba Nabila, apakah mendengar suara Bapak, Nak? Nabila? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Nabila, tadi ada proses kalau tidak salah pemberian animasi ya. Jadi antara slide yang satu dengan berikutnya itu kalau tidak salah tadi ada animasi pergeserannya ya, Nabila ya. Nabila, mendengar suara Bapak, Nak? Iya, Pak. Oke, coba Nabila sebutkan salah satu langkah saja yang Nabila lakukan dalam Filmora ini. Apa proses apa tadi? Tadi Gading sudah menyampaikan import media, gitu kan. Kemudian kalau tadi contoh Nabila menggunakan
video yang ada di Filmora kalau tidak salah, template yang digunakan ya. Bukan, Pak. Oke, coba apa bagian apa coba yang Nabila edit tadi? Langkahnya coba sebutkan salah satu langkahnya saja. Ayo Nabila. Oke, sambil menunggu Nabila memikirkan apa yang ingin disampaikan dalam proses editing tadi, Bapak bergeser ke Rifai. Rifai, mendengar suara Bapak, Nak? Rifai, selamat pagi. Ya Pak, selamat pagi Pak, dengar Pak. Oke, Rifai, coba sebutkan salah satu langkah penggunaan dari Filmora tadi, Rifai. Bagian Rifai sudah menyebutkan menampilkan layar kerjanya tadi. Coba yang ingin Rifai tampilkan apa coba tadi? Proses kalau tidak salah import media juga ya tadi ya, menggunakan import media ya. Iya Pak. Oke, coba langsung. Saya pakai template yang dari Filmora Pak. Nah itu ya, jadi sama seperti Nabila tadi, maksud Bapak seperti itu Nabila. Jadi menggunakan template yang ada di Filmora. Oke, coba Rifai langkahnya bagaimana cara menggunakan template itu? Pertama itu ke media. Oke, media. Kemudian kedua Kedua itu ada bacaan sampel video. Oke. Diklik. Oke, klik sampel video. Habis itu cari video yang mau diambil. Oke, cari video. Tinggal diklik 2. Double klik, kemudian diklik download, terus ditekan geser ke bawah untuk diedit. Oke, berarti itu ya. Kemudian tinggal di drag tadi ya, dan videonya sudah masuk ke lembar kerjanya yang ingin Rifai edit. Seperti itu ya Rifai ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Rifai sudah menyampaikan langkah-langkah dalam import media. Rasanya juga yang lain mudah-mudahan bisa mengikuti meskipun kita tidak menampilkan foto kalian dalam kamera ini karena tentunya kalau fotonya dibuka atau on cam ini menambah beban dari kinerja perangkat kalian. Jadi nanti semakin berat dan semakin nge-lag nanti perangkatnya. Oke, itu saja yang alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan terakhir di KD 315. Sebagai penajaman materinya Bapak sampaikan bahwa proses editing video ini menggunakan Filmora itu kita sudah disediakan template-nya. Tadi kesimpulan sudah disampaikan dengan gamblang oleh Gading. Kemudian juga ada tambahan dari Rifai tadi yang sudah memaparkan langkah untuk melakukan proses import media. Alhamdulillah berarti kalian secara KIKD-nya sudah paham dan sudah memenuhi kompetensi yang diharapkan, tujuan yang kita harapkan. Jadi kalian sudah bisa melakukan proses pengenalan perangkat si software Filmora ini. Kemudian tinggal dilakukan proses pengasahan. Tadi sudah Bapak bilang bahwa Bapak katakan tadi untuk menjadi lebih peka terhadap dunia video dan juga editing baik itu video maupun audio, kita harus banyak berlatih. Nanti di situ kepekaan kalian akan mulai terasa. Kecintaan kalian terhadap editing video dan audio itu juga akan semakin mendalam gitu ya. Makan waktu tidak terasa. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di Tatap Maya, dan semuanya sudah kita lalui selama 1 tahun pelajaran ini. Terima kasih anak-anakku semua sudah mengikuti pelajaran simulasi komunikasi digital dengan sangat baik semuanya. Bapak apresiasi dan mudah-mudahan semua materi yang Bapak berikan bisa bermanfaat secara langsung dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa kalian terapkan, bisa kalian kembangkan, bisa kalian jiwai, bisa diresapi, kemudian kalian menikmati proses pembelajaran itu dan juga langsung memetik manfaatnya tentunya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, dan tidak ada materi berikutnya lagi pada simulasi komunikasi digital.
Selamat Bapak ucapkan kepada kalian yang sudah menerima rapot kemarin, sudah naik kelas begitu ya. Hasilnya sudah sangat baik dan itulah hasil dari karya kalian. Bapak rasa itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada semua, dan sebagai penutup dari setiap pertemuan kita selalu ada motivasi. Silahkan Gading untuk menyampaikan kesan dan pesan mewakili teman-teman. Kita sudah sampai di akhir pelajaran, sudah penutup materi kita pada tahun ajaran ini. Silakan Gading untuk menyampaikan kesan dan pesan sebagai ketua kelas untuk mewakili teman-teman semua. Silakan Gading, dipersilakan. Baik, saya Gading Anuzaki Widianto, mewakili kelas 10 TKJ 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Susilo Hariprabowo atas pelajarannya yang selama ini dipelajari, dan untuk bimbingannya saya juga berterima kasih, Pak. Semoga apa yang Bapak ajarkan kepada kami bermanfaat bagi kami semua dan diterapkan pada saat-saat yang akan datang. Kata-kata terakhir dari saya, tak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil. Amin. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih Gading mewakili teman-teman yang lain, dan juga Bapak juga mengucapkan terima kasih, dan tentunya sebagai guru Bapak juga banyak kesalahan dalam memberikan materi kepada kalian selama 1 tahun ini mendampingi kalian belajar. Bapak juga mohon maaf apabila ada materi-materi yang tidak tersampaikan secara tuntas begitu ya. Mudah-mudahan doa Bapak tentunya untuk kalian semua, apa yang sudah kalian perjuangkan di masa sulit ini bisa mendatangkan manfaat untuk kalian. Dan tentunya juga harapan Bapak adalah sebagai orang tua kalian sukses. Tidak hanya sukses di pelajaran, tapi juga sukses membawa diri, mengembangkan sikap, menjadi siswa yang lebih berkarakter, punya sopan santun, punya tata krama, punya etika, menerapkan teknologi dengan tepat, dan juga kalian bisa kembangkan diri kalian secara positif. Itu saja Gading dan teman-teman semua di kelas 10 TKJ 1. Selamat mengikuti pelajaran di jenjang berikutnya. Sekali lagi Bapak mohon maaf apabila ada tutur kata Bapak yang kurang berkenan di hati kalian. Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Gading sebagai penutup, silakan dipimpin doa. Terima kasih anak-anakku semua. Silakan Gading dipimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, Pak. Oh ya, Pak, tadi lupa satu lagi, apabila kelas 10 TKJ 1 kalau ada kesalahan atau perilaku yang kurang berkenan bagi mohon maaf Gading, di hati Bapak, mohon maaf Gading, boleh dibuka saja layarnya Gading, tidak apa-apa. Yang lain boleh dibuka saja layarnya, Nak. Mohon dibuka layarnya, kita sudah sampai di penghujung. Silakan yang lain. Oke Gading, silakan dilanjutkan. Apabila dari teman-teman saya dan saya sendiri ada kesalahan atau kekurangan tutur kata atau perilaku, mohon dimaafkan sebesar-besarnya ya, Pak ya. Untuk mengakhiri kegiatan tatap maya pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Pesan Bapak untuk kalian dimanapun kalian berada, selalu jaga kesehatan kalian.
utamakan kesehatan kalian. Dan Bapak sebagai orang tua, mohon maaf apabila selama mendampingi kalian ada kesalahan dan juga ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kalian sukses di kehidupan kalian, di karir kalian. Mudah-mudahan semuanya bertemu kembali dengan Bapak nanti dalam kondisi kalian menjadi orang yang sukses dan hebat. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Bapak. Sampai ketemu Makasih, kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya Pak ya. Terima kasih. Mohon maaf kembali. ya Pak ya. Ya, silakan. Silakan yang lain boleh meninggalkan room. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, Nabila. Pak. Terima kasih, Pak. Sukses untuk kalian. Terima kasih Rifai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Risma. Semoga keluarga cepat sembuh nak ya. Fatir. Mas Pak Susilo, Halo. Pak Sugeng, Terima kasih Siti. Pak Slamet. J. masih belum Pak Sukarni? Halo, Iya Pak. Bu Siti, Pak Dani? Iya Pak Slamet. Iya. Siapa nih yang komentar dulu? Pembantaian dimulai Pak Karni atau Pak Sugeng dulu? Observernya kayaknya Bu Siti sama Pak Sugeng, Pak. Saya hanya nimbrung aja. Pak Sugeng dulu, monggo Pak Sugeng. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susilo, Halo. untuk pelaksanaan kegiatan hari ini di catatan saya di kelebihan satu baris, di kekurangan satu baris, Pak. Siap. Nah, jadi untuk secara keseluruhan sudah sesuai dengan yang diskenariokan dan istilah saya mantul, sama seperti kemarin di yang kegiatan yang kedua ini lebih bagus lagi dari segi penyampaian materi, kemudian interaksi dengan siswa. Juga tadi ada perhatian khusus ke beberapa siswa, itu tampaknya sangat bagus sekali. Secara penyampaian materi dan rangkaian kegiatan ini sudah sesuai dengan skenario-nya dan mantul. Terima kasih. Untuk kekurangannya, di sini saya mencatat di kegiatan akhir, Pak. Menurut saya untuk kegiatan akhir penutupan tadi, di sana tadi Pak Susilo mengatakan sudah ada penilaian, sudah ada pemberian rapot, seolah-olah ini rapat akhir tahun atau rapat kenaikan kelas. Jadi di sana ada kesan-kesan siswa dan lain-lain. Kalau tadi siswa ke kesimpulan materi itu bagus, tapi ketika itu nanti digunakan untuk seperti seolah-olah naik kelas, berarti ini bukan kegiatan pembelajaran, Pak. Ini mungkin lebih cocoknya disampaikan mungkin di rapat kenaikan atau di pertemuan siswa menjelang kelulusan atau seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak Susilo. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng. Bu Siti dipersilakan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya sudah
bagus dan barusan sudah disampaikan oleh Pak Sugeng kekurangan sama kelebihannya, dan juga saya mau menyampaikan satu lagi tambahan, waktu Pak, penggunaan waktu untuk yang saat ini itu lebih maksimal daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin itu sampai kelebihan banyak gitu, kalau yang sekarang ini sudah lumayan pas gitu. Dan juga sama ini Pak, kan pembelajarannya sekarang kan praktek, jadi itu sangat bagus kalau menurut saya pengelolaan waktunya. Itu saja mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng, Bu Siti. Nah, karena pertemuan yang lalu Pak Susilo kelebihan waktu, berarti harus bayar ya sekarang ya. Bayar. Pak Dani, monggo Pak Dani. Terima kasih Pak Slamet. Sudah sangat bagus sekali. Mohon maaf untuk yang siklus kedua yang pada waktu itu saya tidak bisa join Pak, hanya bisa menyimak. Tapi saya lihat secara garis besar sudah sangat bagus. Kegiatannya runtut dan ada beberapa improvisasi pada langkah pembelajaran yang lebih luas daripada sebelumnya. All out sudah bagus Pak Slamet menurut kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dani. Ini saya juga diminta membanda ini. Sudah ada di teks Pak. Satu Pak Susilo. Ya Pak. Mungkin ini hobi ya. Kalau menurut saya perlu dikurangi ceramah ya, ceramahnya mungkin dikurangi. Itu saja. Baik Pak. Karena biasanya anak SMK itu lebih suka bekerja dengan tangan, ya. Siap. Sehingga ketika diberitahu terlalu banyak itu biasanya jenuh. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Slamet. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu semua. Kita akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet, Pak Dani, Bapak Ibu komentarnya, Pak Sukani, Pak Sugeng. Yang kedua Pak Susilo nih. Yang kedua Pak Yafet, Bapak sudah siap. Mohon izin. Masih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak Susilo. Alhamdulillah. Mantap. Memang ini kemarin itu diskenariokan memang sebagai kelas pertemuan penutup Pak. Jadi memberikan kesan-kesan itu karena kemarin sudah rapotan Pak. Takut. Kemarin sudah pembagian rapot Pak. Jadi memang kelas ini, room ini didesain memang untuk perwakilan siswa karena kebetulan ada yang webinar juga, jadi hanya beberapa siswa yang bergabung Pak. Itu, dan alhamdulillah memang meskipun tidak di skenario teks-teksnya itu tapi mengalir saja Pak. Alhamdulillah, terima kasih dukungan support dari Pak Sukani, Bu Ais, Pak Sugeng. Mudah-mudahan yang lain lancar juga. Mungkin kita masuk ke roomnya Pak Yafet nih. Kalau nggak salah Pak Yafet mulai 9.30. Dengan saya nanti Pak Susilo ya? Dalam? Dengan saya. Pak Yafet sama dalam ya sama Pak Sugeng ya, observernya? Iya, dengan saya. Bukannya Pak Sugeng sama Pak Bu Sri Astuti. Bu Sri Pak mungkin J. Untuk Pak Yafet. Oh, saya sama Bu Sri. J. Biasanya kan yang observer hari ini itu yang presenter hari ini observer J, observer hari yang lain. Oke. Kalau gitu saya mohon izin live dulu. Monggo, saya juga roomnya Pak Yafet. Kita melihat sama-sama Pak Yafet untuk support beliau siklus ketiga penutupan ini Pak. Mudah-mudahan semua tampil maksimal. Terima kasih Bu Siti. Amin. Mari Ya, kita masuk Pak, ke sama-sama. room Pak Yafet. Terima kasih, mohon izin live Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam.